Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini dan seluruh peserta pelatihan PKM yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ido Sang Yang Widiwase, karena atas karunia kita bisa mengikuti kelas ilmiah ini dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Tak lupa saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan kelas ilmiah pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sharing session, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada pengumuman, dan kelima ada sesi foto bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mengajak ke acara pertama, yaitu pembukaan. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita membuka acara dengan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin langsung, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk acara pembukaan, kita awali dengan pengenalan narasumber kita pada pagi hari ini. Adapun biodata dan pengalaman serta prestasi yang pernah diraih oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Kakak Eka Put Andika Pradnyana SPD. Beliau tinggal di Nusa Penida, Bali, dan saat ini sedang menempuh pendidikan magister di Universitas Pendidikan Ganesha dan mengambil program studi teknologi pembelajaran. Adapun riwayat pendidikan beliau merupakan lulusan SD Negeri 7 Saksi, Nusa Penida, lulusan SMP Negeri 2 Nusa Penida, lulusan SMA Negeri 1 Nusa Penida, lulusan S1 Pendidikan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Teknologi Pembelajaran di Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun karya ilmiah yang dihasilkan oleh beliau, yang pertama ada bonus anti HIV/AIDS dan narkoba, Bonres Nusa dalam pemberdayaan Karang Taruna Sadnurangga untuk sosialisasi HIV/AIDS dan narkoba di Desa Ped, Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, di mana PKM ini didanai tahun 2015 dan 2016 sebesar 7.500.000. Yang kedua ada virgin coconut oil, yaitu pejati dari limbah buah kelapa. Persembahan Banten menetapkan ekonomi tukang sapu di area Pura Penataran Dalam Ped, Nusa Penida, yang dimana PKM ini didanai tahun 2016 tahun 2017 sebesar 9 juta dan P2M Undiksa sebesar 10 juta. Yang ketiga ada wisata terumbu karang, pemberdayaan Karang Taruna Desa Ped dalam program pelestarian dan wisata tanam terumbu karang. Dan tentunya masih banyak lagi seperti yang sudah ditampilkan di slide karya ilmiah yang dihasilkan oleh beliau. Selanjutnya ada pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh narasumber kita. Yang pertama Ketua Umum UKM Penalaran dan Karya Ilmiah Mahasiswa Undiksa periode 2017-2018, UKM Kesenian Daerah Undiksa tahun 2016 sampai 2017, HMJ Pendidikan Teknik Informatika Undiksa tahun 2016 sampai 2017, dan tentunya masih banyak pengalaman organisasi lainnya yang diikuti oleh beliau. Selanjutnya, adapun prestasi yang pernah diraih. Yang pertama, juara 3 Lomba PKM Hiba tingkat junior tahun 2016. Yang kedua, juara 3 Lomba PKM Serangkaian Dies Natalis tahun 2017. Yang ketiga, juara 1 Lomba PKM Serangkaian Dies Natalis tahun 2018. Dan tentunya masih banyak lagi prestasi yang pernah diraih oleh beliau. Tidak hanya itu, beliau juga berpengalaman sebagai narasumber dan pemateri dalam kegiatan sharing PKM Hibah oleh Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2017, sharing atau sosialisasi PKM Hibah oleh Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2017,
sharing atau sosialisasi PKM hibah oleh Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2018, dan tentunya masih banyak lagi pengalaman narasumber dan sebagai pemateri oleh beliau. Dan narasumber kita pada pagi hari ini memiliki moto hidup, yaitu sederhana namun bermakna. Demikian tadi pembacaan biodata serta pengalaman dan prestasi yang pernah diraih oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk rangkaian acara berikutnya, yaitu kegiatan atau acara sharing session yang akan diisi oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, untuk Kak Andika Pradnya, selamat pagi. Selamat pagi, Kakak. Selamat pagi. Baik, Kakak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Baik, tentunya harapan kita semua dalam keadaan sehat, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Dan tentunya sepertinya Kak Andika sudah bersemangat sekali untuk mengisi sharing session pada pagi hari ini. Jadi langsung saja Kak ya, kami persilakan untuk mengisi kegiatan sharing session pada hari ini. Baik Kakak, dipersilakan. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman semua, terutama untuk panitia yang memberikan kesempatan untuk saya berbagi dan belajar bersama terkait dengan karya ilmiah, terlebih lagi khususnya tentang program kreativitas mahasiswa. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan salam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi tadi sudah diperkenalkan, saya Andika Pratnyana, saya masih mahasiswa Undiksa saat ini, ya menempuh pendidikan di S2. Jadi tentu dalam menulis, saya tergolong masih belajar ya, masih merintis dari awal sampai sekarang masih tetap belajar menulis. Jadi apa yang saya sampaikan nanti itu merupakan sebuah pengalaman yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Jadi bisa, kalau misalnya itu menurut teman-teman baik atau positif, silahkan diikuti. Kalau misalnya menurut teman-teman negatif, jangan diikuti, seperti itu. Oke, jadi saya mungkin menyampaikan materi sebentar saja, paling 30-40 menit, itu mungkin bisa kurang. Selanjutnya mungkin nanti lebih banyak ke diskusi, agar saya tahulah teman-teman itu aktif apa enggak dalam sharing session ini. Izinkan saya untuk berbagi layar. Sudah kelihatan ya PPT-nya? Sudah Kak. Sudah Kak. Oke. Sudah Kak. Oke. Jadi kemarin saya dihubungi oleh panitia untuk atau diminta untuk memberikan materi kepada teman-teman semua terkait dengan program kreativitas mahasiswa, yang dimana di dalamnya ada tips dan trik lulus di DNAI sampai PIMNAS, dan juga terdapat motivasi untuk teman-teman agar semangat menulis. Nah, dari permintaan itu saya merangkum semua yang diminta oleh panitia menjadi sebuah judul presentasi pada kali ini, yaitu menulis antara prestasi dan relasi. Jadi menulis dalam hal ini adalah bagaimana kita memunculkan sebuah prestasi yang saya sebut dengan esensi prestasi yang seharusnya kita capai, dan yang paling penting adalah relasi. Oke, jadi sebelum lebih lanjut saya membahas tentang menulis maupun apa itu prestasi dan relasi, saya akan memulai materi ini dengan sebuah cerita. Jadi kemarin saya sempat membuat story ya di Instagram dan di WhatsApp. Saya mengatakan bahwa pada hari ini saya akan
ada kelas online tentang menulis dan prestasi. Jadi di sana banyak yang komen, istilahnya banyak yang membalas story saya, yang ingin menyampaikan bahwa coba bahas tentang relasi, bahas tentang prestasi, bagaimana tips dan trik agar bisa berprestasi, dan masih banyak lagi. Nah, ada satu balasan dari teman saya di Makassar yang mengingatkan saya pada sebuah cerita, di mana pada saat itu, pada tahun 2019, saya mengikuti lomba esai ilmiah di Makassar pada ajang Festival Bidik Misi Mahasiswa Nusantara. Nah, di sana saya dari tim Undiksa, mungkin ada 3 tim di sana. Salah satunya saya ikut lolos finalis menjadi finalis lomba esai. Nah, mungkin lomba itu terkesan sama seperti dengan lomba-lomba yang lainnya yang pernah saya ikuti. Akan tetapi ada hal yang berbeda dan ada hal yang berkesan di dalam lomba itu. Nah, pada suatu ketika, di saat lomba itu selesai, ada pengumuman, ada seorang mahasiswa dari Universitas Jambi, kalau nggak salah, dia menceritakan kesan dan pesan pada kegiatan itu. Nah, ada yang menarik dari apa yang disampaikan, bahwa itu bukan kesan, tetapi sebuah pesan di dalam cerita yang disampaikan. Di mana cerita itu adalah menceritakan dirinya sendiri pada saat itu. Nah, ceritanya adalah, si mahasiswa ini, saya tidak mau menyebut nama dan tidak menampilkan foto, jadi saya tampilkan foto kebersamaan saja. Nah, jadi si mahasiswa itu menceritakan dirinya bahwa dia hidup dari keluarga yang sangat kurang mampu, sangat tergolong miskin lah dibilang seperti itu, sangat kurang mampu. Dari SD dia sekolah sambil bekerja, sambil jualan es dan lain sebagainya. Dan SMP sama juga seperti itu. Nah, dari SMP dia juga sudah memulai untuk mengikuti lomba seperti lomba pidato, lomba baca Al-Quran, dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan juara, dan uang juaranya itu disimpan atau ditabung. Setelah itu, setelah di SMA, si mahasiswa ini juga sama seperti itu, ikut lomba pidato dan lain sebagainya, sehingga menjadi siswa berprestasi di SMA tersebut. Di suatu ketika datang seorang bupati yang datang ke SMA-nya untuk menanyakan siswa tersebut, karena saking berprestasinya. Namun di balik dari prestasi tersebut, bahwa siswa ini memiliki kekurangan yang begitu luar biasa, kekurangan yang sangat besar sekali, di mana dia adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Ayahnya atau bapaknya itu saat itu sakit-sakitan, memiliki penyakit. Jadi di SMA, dari SD sampai SMA, dia banting tulang untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Kakaknya perempuan sudah menikah di umur muda, umur 15 tahun. Dan kakaknya yang laki-laki terjerat kasus narkoba. Begitu frustasinya si mahasiswa ini untuk berjuang merubah keadaan keluarganya dan merubah keadaan ekonomi keluarganya. Setelah tamat SMA, siswa ini ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Nah, namun apa yang terjadi? Siswa ini mengalami tidak bisa lanjut ke kuliah karena keadaan ekonomi, orang tua yang tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, berbagai cara yang telah dilalui tidak membuahkan hasil. Nah, pada suatu ketika dia ingat kepada gurunya yang menyuruhnya untuk kuliah, untuk melanjutkan prestasi yang telah diraihnya pada waktu SMA. Setelah itu dia datang ke gurunya dan meminjam uang sebesar 1 juta rupiah. Dengan catatan nanti akan dikembalikan pada semester 2. Setelah berhasil dan lolos di Universitas Jambi dengan peraih
beasiswa bidik misi, mahasiswa ini terus berjuang, terus kuliah, terus berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan. Di semester 2 ada kejadian yang besar yang membuat dirinya itu sangat cemas, sangat berdosa sekali, yaitu di mana ayahnya itu penyakitnya kambuh lagi, di mana orang tuanya, ibunya menyuruh dia untuk pulang, tetapi pada saat itu dia tidak mau pulang karena dia menganggap bahwa kalau dia pulang mungkin dia tidak akan bisa kembali lagi di kampus itu karena alasan ekonomi. Jadi dia tidak pulang sampai ayahnya meninggal. Begitu juga untuk kakaknya yang sebelumnya terjerat narkoba, kembali terjerat narkoba lagi setelah bebas. Dan pada saat itu dia tidak menghiraukan siapapun dan dia tetap sendirian untuk tetap kuliah, untuk tetap berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan. Sampai di semester 6 dia sudah sudah bisa keliling Indonesia dengan gratis, dengan mengikuti lomba-lomba, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Dan pada semester 7 dia pulang dengan membawa sebuah harapan bahwa dia akan sukses dan dia akan bisa mengubah keadaan keluarganya. Oke, dari cerita itu dapat kita ambil sebuah kesimpulan, sebuah makna di dalam cerita yang disampaikan oleh teman saya itu, bahwa di sana banyak terjadi konflik batin yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Nah, terlepas dari konflik batin tersebut, terlepas dari apa yang dilakukan, bahwa ada satu hal yang saya garis bawahi di sini, yaitu capaian dia hingga mencapai kesuksesan dalam sekelas mahasiswa lah, untuk bisa keliling Indonesia, mengikuti lomba dan juara keliling Eropa, sampai mendapatkan juara dan pengakuan dari Menteri Luar Negeri. Nah, capaian itu bisa diraihnya karena dia menulis. Nah, jadi penting bagi kita bahwa menulis itu adalah suatu hal yang wajib kita lakukan. Seperti itu. Jadi dari cerita itu mungkin teman-teman lebih menganggapnya, wah itu dia berprestasi. Mungkin ada yang menganggap dia berdosa karena tidak mau merawat ayahnya yang sakit kemarin gitu. Tetapi dari semua itu, terlepas dari semua itu, yang saya tekankan di sini adalah bagaimana capaian dia, semangatnya dia, dan usaha dia untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai apa yang dia inginkan dengan cara menulis. Nah, menulis merupakan jalan keluar dari apa yang dia inginkan, atau merupakan jalan yang diraihnya, dicapainya untuk menuju kesuksesan. Jadi banyak teman-teman yang menganggap menulis itu hal yang hal yang biasa saja. Mungkin ada juga yang melihat bahwa banyak pepatah yang mengatakan bahwa ucapan itu terlupakan dan tulisan itu abadi. Jadi kalau kita ingin meninggalkan keabadian, maka kita harus menulis. Nah, bagi semua orang mungkin mimpi adalah kunci, tapi bagi kita semua menulis adalah kunci. Menulis adalah untuk mengikat sebuah pengetahuan, dan menulis adalah untuk meraih kesuksesan di masa depan. Oke, kalau saya ditanya ya, mengapa kita harus menulis? Kalau kita ngomong serius ya, mengapa kita harus menulis? Mengapa menulis itu menjadi hal yang penting? Nah, sebelum saya membahas mengapa kita menulis, jadi dalam menulis kita perlu adanya sebuah data. Data itu menjadi hal yang sangat penting dalam kita menulis. Nah, kumpulan dari beberapa data ini nanti akan menjadi sebuah informasi. Ya, informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah pengetahuan, knowledge. Jadi mungkin teman-teman di sini berhak
menganggap dirinya sudah memiliki pengetahuan karena sudah kuliah. Ataupun mungkin saya berhak mengatakan bahwa diri saya memiliki pengetahuan karena saya sudah kuliah. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat? Ataupun bagaimana pengetahuan ini bisa berdampak bagi masyarakat? Nah, pengetahuan ini bisa bermanfaat ataupun berdampak bagi masyarakat jika pengetahuan ini menjadi sebuah kebijakan. Nah, jadi tanpa adanya kebijakan, pengetahuan ini akan tidak bermanfaat bagi masyarakat, bagaimanapun caranya. Gitu. Oleh sebab itu, sebuah pengetahuan harus menjadi sebuah kebijakan untuk bermanfaat bagi masyarakat. Nah, saya contohkan, misalnya biopori ya, sebuah ide biopori itu kalau biopori tidak menjadi sebuah kebijakan, itu tidak akan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi caranya adalah biopori itu akan menjadi sebuah kebijakan jika menjadi sebuah aturan main dari pemerintahan ataupun dari lembaga-lembaga tertentu. Misalnya, kalau kita ingin membuat rumah atau membangun suatu gedung, harus membuat biopori agar diberikan izin untuk membuat rumah. Jadi, kalau orang yang membuat rumah, wajib membuat biopori. Nah, itu intinya biopori itu sudah menjadi sebuah aturan, sebuah kebijakan. Nah, pada kenyataannya tidak ada data, informasi, ataupun pengetahuan yang akan bermanfaat bagi masyarakat luas sampai hal itu menjadi sebuah kebijakan. Seperti itu. Nah, jadi mengapa kita perlu menulis? Nah, ini saya sedikit bercerita tentang diri saya. Ya, saya berada pada satu titik ini. Ya, satu titik ini di mana saya tinggal di Nusa Penida dari lahir ya sampai SMA saya tinggal di Nusa Penida. Nah, karena menulis mungkin hal itu dianggap biasa saja ya, mungkin dari SD, SMP, SMA saya tidak pernah menggeluti atau menekuni karya tulis ilmiah atau menulis. Saya lebih banyak ke bidang seni, yaitu dalam bahasa Bali itu megamel lah gitu, lebih banyak ke sosial. Nah, jadi berawal dari Nusa Penida, saya berpindah titik ke Singaraja di Buleleng, ya, kuliah di Undiksa. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, berawal dari Buleleng, dari Singaraja, dari Undiksa, dari satu titik itu, karena menulis, saya bisa berada di beberapa titik. Itu karena menulis, ya. Yang paling terjauh saya pergi ke Andalas, Universitas Andalas untuk lomba esai, ya, ke Jawa, ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang, ke Solo, ke Surakarta, ke Makassar dan lain sebagainya. Itu berkat menulis, dan banyak hal yang saya capai, yang saya peroleh berkat menulis. Dan saat ini saya menjadi narasumber di sini itu berkat saya menulis. Jadi tidak heran ya kalau misalnya orang yang sering menulis, banyak memiliki pengalaman terkait dengan menulis, pasti akan banyak memiliki pemahaman dan memiliki banyak relasi di luar sana karena ketekunannya dalam menulis. Oke, jadi itu yang saya jelaskan terkait dengan menulis, agar tidak saya saja yang banyak menjelaskan. Sekarang saya mengajak teman-teman di sini, peserta di sini, untuk ikut berkontribusi dalam acara hari ini, sharing session hari ini. Mungkin teman-teman bisa membuat kesan teman-teman tentang menulis. Satu kata kesan Anda tentang menulis. Mungkin Anda bisa mengakses link yang sudah saya tampilkan. Nanti saya ketik di kolom chat bit.ly/kesan menulis, ya. Mungkin teman-teman bisa akses ya, nanti isi di Google. Jadi isi nanti
kesan Anda tentang menulis itu apa? Ya. Itu ya link yang sudah saya kirim di kolom chat. Saya kasih waktu ya 10 detik untuk teman-teman mengisi. Coba sekarang kita lihat apa saja kesan menulis dari teman-teman. Oke, baru 10 orang ya. Jadi yang banyak mengatakan tentang menulis itu menyenangkan. Ada juga imajinasi, ya fasilitator, buta dengan menulis, ya. Ada yang mengatakan buta dengan menulis. Terus juga seru. Jadi di sini menyenangkan itu oke ya, lebih dominan. Banyak yang mengatakan bahwa menulis itu menyenangkan. Buta dan lumayan menarik. Ada juga yang wah ini greget dan seru. Oke. Impresif, oke. Nah, di sini ada hal yang apa ya, yang menarik juga ya, membingungkan. Ya, tapi itu masih sedikit yang mengatakan seperti itu. Nah, di sini masih menyenangkan menjadi pilihan yang apa ya, menyenangkan menjadi pilihan yang pertama, yaitu yang banyak yang mengatakan bahwa menulis itu menyenangkan. Oke, sangat luar biasa sekali dari 38 apa namanya, audiens peserta yang ikut berpartisipasi, 39. Jadi sebelumnya saya pernah mengadakan sharing session juga, jadi pemateri. Mungkin kalau misalnya secara langsung, secara offline saya jadi pemateri, mungkin yang bertanya atau yang tunjuk tangan atau yang ikut berpartisipasi dari 100 peserta mungkin 4-5 orang saja. Tapi dengan kelas online ini sangat luar biasa sekali, sampai 47 orang, ya 47 orang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oke, menyenangkan masih menjadi apa ya, menjadi kata yang berkaitan dengan menulis itu masih besar sekali. Nah, ada yang menarik ini, tidak semudah yang dibayangkan. Oke. Memang tidak semudah yang dibayangkan. Oke, jadi itu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam sharing session ini. Terima kasih 53 peserta, 53 audiens yang ikut berpartisipasi. Terima kasih. Jadi oke, jadi kita tinggalkan dulu tentang kesan menulis ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi yang saya tangkap dari apa yang teman-teman sampaikan tadi, bahwa menulis itu menyenangkan. Ya, saya sependapat dengan itu, menulis itu sangat menyenangkan jika kita melakukannya dengan baik. Kadang di awal menulis, saya pernah waktu memulai kuliah di Unisa, semester 1 saya buta sekali dengan karya tulis ilmiah, karena waktu SMA tidak pernah bergelut tentang karya tulis ilmiah. Jadi pas kuliah dihadapkan dengan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu dihadapkan dengan program kreativitas mahasiswa. Jadi dalam pikiran saya, dalam otak saya, apa itu PKM gitu? PKM itu apa sih sebenarnya?
baru masuk ke Indonesia sudah diberikan tugas membuat PKM gitu kan. Nah, jadi kesannya itu kita baru masuk sudah diberikan tugas yang berat seperti itu. Nah, mau tidak mau kita membuat, atau mungkin zaman sekarang ya, atau mahasiswa sekarang tuh banyak yang beli menurut saya PKM-nya itu. Jadi jangan sampai seperti itu, mending kita buat saja. Masalah benar ataupun salahnya itu ya itu belakangan menurut itu. Nah, berkaitan dengan program kreativitas mahasiswa, jadi Undiksa saat ini tahun ini itu lolos didanai 3 PKM. Kok 3 PKM? 13 PKM. 13 PKM. Mungkin secara kuantitas PKM Undiksa setiap tahunnya menurun, tetapi secara kualitas menurut saya tahun ini ada peningkatan kualitas dari PKM yang telah lolos didanai. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang PKM, maka akan banyak jenis-jenis PKM yang akan kita ketahui. Nah, jadi jenis-jenis PKM setiap tahunnya itu berubah-ubah. Dulu waktu saya S1 itu ada PKM P atau PKM penelitian, PKM kewirausahaan atau PKMK, PKMN atau pengabdian masyarakat, PKMT, PKM teknologi, PKMKC atau Taksa Cipta. Dan juga ada 2 PKM, PKM karya tulis yaitu PKM GT, gagasan tertulis, dan PKM AI, artikel ilmiah. Nah, seiring perkembangan zaman pada tahun 2020 kemarin, dirubahlah PKM itu. Sebenarnya dirubah menjadi penamaannya saja dirubah. PKM penelitian itu sekarang menjadi PKM-R, PKM riset. Dan PKM teknologi sekarang menjadi PKM PI atau penerapan iptek. Dan juga ada tambahan PKM GFK, gagasan futuristik konstruktif. Nah, jadi semua PKM itu kecuali PKM AI, muaranya adalah PIMNAS. Ya, jadi alurnya seperti ini. Kalian membuat sebuah PKM, setelah membuat PKM, kalian upload ke Dikti, ke sistem Belmawa, baru dievaluasi oleh dosen reviewer dari universitas lain. Setelah dievaluasi, baru ada pengumuman lolos ataupun tidak lolos. Kalau PKM kalian lolos, kalian akan melaksanakan PKM itu berdasarkan proposal yang telah kalian ajukan. Setelah dilakukan kegiatan, kalian akan melakukan monitoring, atau evaluasi. Dari hasil monitoring dan evaluasinya itu akan ditentukan siapa yang berhak maju ke PIMNAS dan siapa yang tidak berhak maju ke PIMNAS. Nah, di dalam PIMNAS nanti pengalaman saya ikut PIMNAS yang dilakukan secara offline sangat seru sekali, sangat menarik sekali. Itu akan berkumpul mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia dengan berbagai ide, dengan berbagai cara pandang yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, untuk PKM AI, PKM artikel ilmiah, itu muaranya adalah e-jurnal. Kalau kalian membuat PKM AI dan lolos, itu kalian akan mendapatkan uang atau insentif sebesar 3 juta. Setelah itu kalian selesai dari. Jadi simpel sekali ya, kalau PKM AI itu kita kalau lolos kita dibayar seperti itu, selesai. Kalau PKM 5 bidang plus PKM GT dan GFK, kalau kita lolos didanai sebesar berapa, misalnya 5 juta sampai 12,5 juta, itu kalian harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan itu. Jadi tidak semata-mata kalian mendapatkan uangnya langsung digunakan untuk apa gitu. Tapi harus digunakan untuk sesuai dengan proposal yang kalian ajukan. Nah, karena saya diminta untuk menjelaskan bagaimana gambaran umum, secara umum jenis-jenis PKM itu. Jadi menurut saya PKM yang saat ini kalian bisa baca di panduan PKM atau pedoman PKM yang terbaru. Karena menurut pengalaman saya, apa yang kita buat di dalam PKM itu sebenarnya sudah ada di dalam panduan itu. Panduan itu sudah memberikan petunjuk, memberikan alur PKM yang kita buat. Misalnya PKMM, pengabdian masyarakat. PKMM itu
Jadi kalau namanya sudah pengabdian masyarakat, jadi kata kuncinya adalah masyarakat dan pengabdian. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita akan lakukan, muaranya adalah masyarakat. Jadi masyarakat yang akan melakukan itu, kita akan melatihkan masyarakat seperti itu. Kalau PKMK, kewirausahaan, itu berbicara tentang usaha. Jadi tidak serta-merta kalau usaha, kita berbicara tentang profit atau laba, bukan. Jadi di sini, PKMK di sini, kita berbicara tentang komoditas. Jadi apa yang akan kita bangun, usaha apa yang akan kita bangun. Kalau kita berbicara tentang profit, itu bukan arahnya ke PKMK, tetapi ke PMW, ke KBMI, dan bisnis yang lainnya. Karena di PKMK ini kita akan membangun sebuah komunitas, sebuah kelompok yang akan membuat sebuah usaha yang unik, kreatif, seperti itu. Terlepas dari profit yang akan kita tuju, seperti itu. Nah, PKMKC atau Karsa Cipta itu adalah sebuah pembuatan desain prototipe, di mana pembuatan prototipe ini tidak hanya sekedar sebuah desain saja, tetapi juga langsung produk. Produk ini yang akan kita gunakan atau untuk membantu masyarakat. Begitu. Nah, untuk PKMPI, penerapan IPTEK, yang sebelumnya adalah PKM Teknologi. Sekarang berubah nama menjadi penerapan IPTEK. Mengapa berubah nama menjadi penerapan IPTEK? Karena cakupannya lebih luas, lebih umum dibanding dengan teknologi. Kalau teknologi hanya teknologi saja di sana. Kalau penerapan IPTEK di sana juga terdapat ada pengetahuan, ada metode yang diterapkan. Begitu juga ada teknologi di dalamnya. Dan PKMR riset kemarin namanya PKM penelitian. Nah, jadi penelitian itu bisa meneliti tentang eksata ataupun sosial humaniora. Sekarang juga sama seperti itu, riset eksata dan riset sosial humaniora. Nah, bagaimana cara kita membuat PKMR riset? Nah, caranya adalah kita menentukan dulu topik yang akan kita buat menjadi PKMR. Apakah itu tergolong ke eksata atau murni atau ke sosial humaniora atau berkaitan dengan sosial. Kalau kita meneliti suatu kandungan bahan-bahan produk atau meneliti campuran bahan kimia, itu masuk ke eksata. Mungkin mahasiswa FMIPA lebih tahu tentang penelitian atau riset eksata ini. Nah, sedangkan untuk teman-teman ekonomi atau FI biasanya ke sosial humaniora ataupun juga bisa ke eksata terkait dengan meneliti tentang metode yang digunakan di dalam perusahaan, metode yang digunakan dalam bank dan lain sebagainya. Itu bisa saja. Ya. Dan selanjutnya ada PKM GT, gagasan tertulis. Nah, gagasan tertulis ini sama seperti kita membuat karya tulis ilmiah. Mungkin teman-teman yang di sini sering juara karya tulis ilmiah, hampir sama dengan PKM GT. PKM GT ini adalah sebuah gagasan yang dimana gagasan itu tidak bisa kita implementasikan, kita eksekusi secara cepat. Jadi PKM GT ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Merupakan PKM yang hampir sama berapa 5-7 menit kalau nggak salah. Itu di dalam video itu terdapat sebuah cerita, terdapat sebuah dokumenter ataupun apa yang berkaitan dengan gagasan kita, seperti itu. Dan terakhir adalah PKM AI, artikel ilmiah. Ini sebenarnya semua mahasiswa harusnya bisa membuat PKM AI. Karena apa? PKM AI ini bisa dibuat menggunakan hasil laporan KKN. Kalau teman-teman yang sudah KKN bisa mengubah laporan KKN ini menjadi sebuah artikel. Ataupun juga teman-teman yang pernah magang, laporannya itu bisa dibuat menjadi PKM AI. Ataupun dan lain sebagainya bisa dibuat menjadi PKM AI. Sangat simpel sekali sebenarnya PKM AI ini. Secara umum seperti itu jenis-jenis PKM. Lebih spesifiknya kalian bisa baca di panduan ataupun pedoman PKM yang terbaru, karena di sana lebih rinci sekali dibahas tentang PKM. Jadi saya tidak ingin mengulang lagi tentang PKM itu seperti apa. Jadi
kalian bisa baca, kalau misalnya membaca lebih jelas mungkin di sana pemahamannya juga menjadi lebih bagus. Nah, tips dan trik saya untuk teman-teman dalam membuat PKM, yang pertama adalah mencari ide yang original, novelty, dan priority. Nah, original di sini adalah di mana ide yang teman-teman buat itu apakah orisinil. Jadi harus tidak ada yang membuat sebelumnya seperti itu. Kalau sudah ada membuat sebelumnya, hal apa yang menjadi ide teman-teman itu baru, ya, menjadi baru, menjadi unik dan kreatif. Dan tidak kalah terpenting adalah priority dalam hal ini, yaitu siapa yang duluan. Jadi mungkin teman-teman banyak memiliki ide yang menurut saya cemerlang, memiliki ide yang bagus, tetapi tidak diimplementasikan, tetapi tidak dieksekusi membuat sebuah tulisan ataupun proposal. Itu sama dengan sebuah angan-angan yang kosong gitu loh. Kalau misalnya teman-teman memiliki ide yang luar biasa, dan misalnya nih, ada kakak tingkat memiliki ide yang menurutnya luar biasa sekali, tetapi tidak dibuat tulisan, tidak dibuat proposal, tidak dibuat karya, sehingga adik tingkat yang membuat ide yang sama seperti kakak tingkat tersebut, dan dia sudah menulisnya, dia sudah mempublikasikannya. Nah, pertanyaan sekarang, siapa yang dikenal sebagai peneliti, siapa yang dikenal sebagai penemu dari ide tersebut? Tentu adik tingkatnya dong, kan bukan kakak tingkatnya gitu. Karena kakak tingkatnya hanya sebuah ide yang masih berada di dalam kepala, hanya sebuah angan-angan yang tidak dieksekusi. Jadi itu kalau ide yang ada di angan-angan di kepala itu menjadi hak milik orang lain, menjadi hak milik semua orang gitu loh. Sebelum dia menuliskan dan mempublikasikan. Gitu. Jadi itu hal yang penting dalam kita membuat sebuah PKM. Jadi harus orisinil, ada hal yang unik atau ada hal yang baru di dalam PKM tersebut, dan eksekusi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat proposal PKM. Nah, setelah kita menemukan sebuah ide, sekarang kita membuatnya menjadi sebuah proposal. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tahu konsep membuat proposal dengan cara piramida terbalik, ya, segitiga terbalik dari umum ke khusus. Biasanya seperti itu teorinya. Mungkin teman-teman yang sekarang mau menyusun skripsi mungkin sudah familiar dengan bahasa piramid terbalik, ya, dari umum ke khusus. Dan juga ada bagaimana cara membuat sebuah proposal, membuat sebuah ide dengan cara kita menghadapkan antara harapan ataupun target dengan kenyataan. Nah, contoh di sini adalah gizi, ya, gizi seorang anak. Harapan kita, harapan semua masyarakat, gizi seorang anak itu haruslah sehat. Harapan kita seperti itu, gizinya harus bagus, sehat, dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya yang kita sering temui, gizi anak itu buruk. Ada yang kekurangan karbohidrat, kekurangan protein, dan lain sebagainya. Kenyataannya seperti itu. Nah, di dalam harapan, di dalam harapan dan kenyataan itu, di tengah-tengahnya itu adalah sebuah permasalahan. Nah, permasalahan itu yang akan kita angkat menjadi sebuah topik proposal. Nah, jadi teman-teman yang akan membuat skripsi, lakukan seperti ini, tentu kalian akan mendapatkan sebuah ide atau topik skripsi yang akan kalian buat untuk diajukan. Kira-kira seperti itu, ya, untuk membuat sebuah proposal. Secara umumnya, semua jenis PKM sama seperti ini pembuatan proposalnya. Gitu. Ya, tapi apa yang saya jelaskan mungkin terdengar sulit, ya, sangat sulit sekali mungkin. Jadi yang mengatakan tidak mudah yang dibayangkan seperti itu. Tadi ada yang mengatakan seperti itu, mungkin benar. Kadang kita menjelaskan sesuatu hal yang simpel mungkin dianggap sulit karena orang tersebut belum pernah menekuni tentang karya tulis ataupun belum menekuni menulis. Jadi terkesan itu hal yang memang sulit. Nah, jadi saya ilustrasikan seperti ini.
ini adalah sebuah botol ya, botol. Jadi ilustrasi ini saya ambil dari apa namanya penjelasan Bapak Madi Andi Aksana, seorang dosen UGM. Jadi beliau membuat sebuah ilustrasi seperti ini dan menurut saya ini sangat menarik sekali. Jadi saya adopsi, saya ambil untuk menjelaskan kepada teman-teman. Jadi di sini ada sebuah botol yang mungkin apa namanya ya, yang ini anggap botol ini sebagai sebuah penelitian, sebuah target penelitian, objek penelitian. Jadi bahasanya seperti ini. Ada banyak orang yang sudah melakukan pengamatan terhadap botol ini, yang sudah melihat dari atas, menyatakan bahwa botol itu seperti lingkaran kecil dan besar. Anu 2020. Jadi, yang meneliti botol dari atas, itu adalah si Anu pada tahun 2020. Si Anu ini sudah meneliti botol ini tahun 2020 dari atas. Bahwa dia meneliti botol ini dari atas. Ya. Nah, sebagian lain sudah melihat botol ini dari samping dan menyatakan botol ini mirip gitar. Menurut si dia tahun 2021. Nah, si dia ini meneliti botol ini dari samping dan menyatakan bahwa botol ini mirip gitar. Gitu ya. Jadi teman-teman, sebaiknya mengumpulkan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Ya, kumpulkan penelitian-penelitian yang sebelumnya yang sejenis. Selanjutnya, meski demikian, tidak satupun dari mereka yang melihat botol ini dari bawah. Ini sangat penting untuk merekonstruksi botol ini jika pecah dan harus dibentuk ulang. Jadi, dari sekian banyak peneliti tentang botol ini, tidak ada yang meneliti botol ini dari bawah. Nah, bahasanya seperti itu ya. Jadi, tidak ada yang meneliti botol ini dari bawah, sehingga penelitian yang diajukan ini akan mengamati botol tersebut dari bawah. Nah, di sini ada 3 poin yang saya saya bagi ya. Yang pertama ada tulisan berwarna hijau, merah, dan biru. Jadi kalau hijau itu disebut dengan existing atau yang sudah ada. Yang merah itu merupakan gap yang belum ada, dan yang biru itu adalah filling the gap atau usulan penelitian. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat kumpulan penelitian-penelitian atau meringkas penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang target atau tujuan yang akan kita teliti. Misalnya teman-teman meneliti tentang efektivitas penggunaan metode apa terhadap bank koperasi misalnya, terhadap koperasi. Jadi kumpulkan penelitian-penelitian tentang koperasi itu. Jadi si A meneliti tentang apanya, si B meneliti tentang apanya, dan si C meneliti tentang apanya. Dari semua penelitian itu, kita bisa menyimpulkan bahwa ada bagian tertentu yang belum diteliti oleh mereka, seperti itu. Maka gap itu yang belum ada itu, kita jadikan sebuah usulan penelitian, seperti itu. Oke, semoga itu bisa dipahami oleh teman-teman. Jadi kalian mau buat karya tulis, membuat esai, membuat skripsi, disertasi, tesis, dan lain sebagainya, sama seperti ini, proses pembuatannya sama seperti ini, sesimpel ini dan selogis ini. Ya. Nah, selanjutnya, jadi pada penelitian itu sebenarnya kita tidak berbicara tentang penelitian yang baru. Jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah mencari topik yang baru. Jadi topik yang saya maksud baru itu adalah tidak memunculkan sesuatu yang baru. Misalnya membuat hal yang baru yang belum ada sebelumnya. Dan pertanyaannya adalah, apakah saya harus menggunakan metode baru, menggunakan teori yang baru untuk membuat sebuah penelitian baru? Jawabannya tidak. Jadi bisa saja kalian menggunakan metode yang lama, menggunakan teori yang lama, tapi menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, pada intinya penemuan sejati itu dalam penelitian itu bukan soal menemukan hal yang baru, tetapi memiliki sudut pandang yang baru. Jadi tidak hanya berbicara tentang penemuan yang baru, tetapi kita bagaimana melihat penelitian itu dari sudut pandang yang baru. Seperti itu. Oke, jadi kita kembali lagi ke PKN. Jadi sebenarnya PKN itu
kenapa harus kita membuat PKM? Kenapa PKM itu wajib untuk kita, untuk mahasiswa membuat PKM? Jadi di PKM kita bisa belajar banyak hal, karena PKM itu memiliki banyak jenis-jenis. Kalau misalnya kita berbicara tentang masyarakat, kita mengarah ke PKMM. Kalau misalnya kita berbicara tentang usaha atau bisnis, arahnya ke PKMK dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis PKM yang menurut kita sesuai dengan implementasi hidup kita. Nah, berawal dari PKM, saya bisa membuat sebuah esai ataupun karya tulis ilmiah. Ya, jadi dalam sebuah esai ataupun karya tulis ilmiah ini, saya muaranya dari membuat PKM dan juga P2M, pengabdian kepada masyarakat, berawal dari topik PKM. Dan yang terpenting juga tidak terlepas dari PKM, saya juga mengarah ke bisnis. Bisa lolos PMW, KIBM, dan KBMI. Mungkin saat ini, tahun ini saya lolos 2 KBMI, mungkin salah satunya di sini ada teman FI juga ikut di KBMI saya. Itu berawal dari PKM sebenarnya. Tidak terlepas dari peran dari program kreativitas mahasiswa. Dan yang terakhir adalah artikel ya, itu salah ketik artikel. Jadi kalian bisa dari PKM kalian bisa mempublikasikan artikel, karena artikel itu juga akan digunakan sebagai syarat skripsi, kalau nggak salah syarat sidang atau wisuda mungkin. Ya, itu berawal dari PKM. Tidak hanya itu, berawal dari PKM, saya jujur saja karena dari Nusa Penida, logat Nusa Penida sangat kental sekali, tidak bisa presentasi. Tetapi berawal dari PKM saya belajar itu semua, belajar public speaking yang bagus, tapi tidak bagus-bagus amat sih, gitu ya. Kita belajar. Tahun 2015 saya pernah meraih juara 3 lomba PKM tingkat junior, kategori junior di Undiksa, di FMIPA waktu itu. Lolos PKM didanai tahun 2015. Ini pertama kali lolos PKM didanai semenjak saya kuliah. Semester 1 sudah pernah lolos PKM didanai sebagai ketua. Ya, di sini saya banyak hal yang saya dapat, public speaking, berbicara di depan masyarakat luas, mengadakan sebuah kegiatan Bondres Nuse, ya. Bondres untuk sosialisasi HIV/AIDS dan narkoba di Nusa Penida. Selanjutnya ada lolos PKM didanai tahun 2016 bersama teman-teman juga. Saya sebagai ketua membuat sebuah VCU atau virgin coconut oil, minyak VCU berbahan dasar limbah buah kelapa Banten Kejati di dalam PIR. Ya. Tahun 2017-2018 menjadi ketua UKM Pekim Diksa. Selanjutnya pernah ikut Timnas 2017. Jadi di sana saya banyak belajar tentang PKM, tentang konsep esensial PKM itu seperti apa sebenarnya. Nah, dari semua itu berawal dari PKM, prestasi dan relasi pun berlanjut sampai sekarang. Jadi yang saya tekankan di sini atau yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman bukan berarti saya ingin menyombongkan diri terhadap prestasi yang pernah saya raih, tapi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman adalah esensi prestasi yang sebenarnya yang ingin kita capai adalah bagaimana pengetahuan kita, bagaimana kemampuan kita, dan bagaimana keterampilan kita itu bermanfaat untuk bagi masyarakat. Bila perlu bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Tidak terlepas dari saya mendapatkan penghargaan, tidak terlepas dari saya mendapatkan medali, tidak terlepas dari saya mendapatkan uang dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah kita mendapatkan sebuah relasi, di mana lingkaran relasi itu sangat penting sekali. Kualitas relasi yang kita jalin itu sangat penting sekali untuk masa depan. Bayangkan kalau misalnya kita tanpa relasi, sangat sulit sekali kita bergerak dan sulit sekali kita bisa berkembang. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang ikut organisasi tidak memiliki relasi, tetap memiliki relasi, akan tetapi relasi yang dimiliki hanya sebatas sebuah organisasi, hanya sebatas lingkaran organisasi. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah relasi yang harusnya kita miliki adalah berbagai kalangan, berbagai situasi, istilahnya baik itu dari segi organisasi, segi seni, maupun juga
dari segi akademis, baik itu lomba dan lain sebagainya. Nah, mengapa relasi itu sangat penting? Karena ini adalah aset terbesar dan investasi terbesar untuk kalian di masa depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu ya paling tidak bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan dijadikan ini sebuah inspirasi, karena sebetulnya inspirasi itu kalau hanya sebuah inspirasi tanpa ada eksekusi, tentu akan menjadi sebuah hal yang basa-basi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Andika. Sangat luar biasa sekali sharing session-nya pada pagi hari ini. Dan tentunya semoga sangat menginspirasi bagi kita semua dan menambah ilmu juga bagi kita semuanya. Jadi untuk peserta kelas ilmiah, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan saya di kolom chat. Yang memiliki pertanyaan dan ingin bertanya langsung kepada narasumber, bisa dituliskan di kolom chat dengan matikan kata saya. Baik, Kak, nampaknya sudah ada satu peserta. Mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab, Kaknya, Kak Andika? Ya, bisa. Baik, untuk peserta atas nama Putu Anissa Gayatri, bisa langsung open mic dan juga menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai PKM yang bisa lolos Danai itu, ciri-cirinya seperti apa ya? Bagaimana caranya supaya PKM kita itu bisa lolos Danai? Kemudian juga terkait dengan apakah jenis PKM yang kita pilih itu menentukan kelolosannya ya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Anissa, pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi untuk Kak Andika, apakah ini langsung dijawab? Ya, bisa langsung dijawab ya. Ya, Kak, silakan. Oke, terima kasih Anissa Gayatri. Nah, bagaimana ciri-ciri PKM yang lolos di Danai? Nah, menurut pengalaman saya, jadi ciri-ciri PKM yang lolos di Danai, yang paling pertama adalah kesesuaian terhadap administrasi. Itu paling penting sekali. Kalau sudah ada yang salah, ya pasti tidak lolos. Jangankan lolos di Danai, lolos administrasi pun juga pasti tidak. Ya, ciri-cirinya adalah rapi yang pertama. Pembuatan atau penulisannya itu adalah rapi, tersusun rapi, paragrafnya rapi, terus jaraknya, spasinya rapi, dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan administrasi. Jadi kita harus paham betul administrasi dari PKM itu. Karena kemarin menurut informasi dari grup dosen pendamping PKM, dari sekian proposal, dari 100 proposal misalnya ya, dari 100 proposal yang tidak lolos administrasi itu sebesar 60%. Jadi lebih banyak yang tidak lolos administrasi dibanding lolos kontennya gitu. Kalau misalnya sudah tidak lolos administrasi, otomatis kontennya itu tidak akan lolos gitu. Walaupun sebagus apapun konten tersebut pasti tidak akan lolos karena administrasinya didahului gitu. Harus lolos administrasi dulu baru ke konten. Nah, ciri yang kedua adalah ide atau proposal yang kita ajukan itu memiliki kebaharuan. Jadi contohnya adalah misalnya teman-teman membuat sebuah kebanyakan kalau PKMK itu membuat makanan ya, keripik misalnya dan lain sebagainya. Nah, dalam membuat keripik itu, apakah keripik yang kita buat itu memiliki hal yang baru, hal yang unik dibandingkan dengan keripik-keripik yang sudah ada sebelumnya? Apa sama gitu? Nah, jadi itu pertanyaan mendasar sebenarnya bagi orang yang ingin membuat PKM
dari awal. Kalau saya memiliki ide seperti ini Kak, ini Kak memiliki ide yang sangat gini, jangan gini. Tetapi pertanyaan awal, pertanyaan dasar itu kalau tidak bisa dijawab, berarti ide yang disampaikan itu masih standar ide yang tidak bisa masuk ke dalam PKM. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah administrasi, yang kedua adalah kebaharuan. Kebaharuan dalam artian apa yang akan kita teliti menghasilkan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada, yang sebelumnya belum pernah diteliti oleh orang lain. Yang ketiga adalah kebermanfaatan. Jadi di proposal teman-teman, apapun jenis proposalnya harus ada kebermanfaatan. Kalau kalian membuat PKM tentang PKMK, misalnya kewirausahaan, mungkin di pikiran kita itu berbicara tentang profit ya, bagaimana caranya agar produk yang kita jualkan itu harus banyak yang beli, misalnya seperti itu. Padahal bukan itu tujuan dari PKMK, tetapi bagaimanakah produk yang kita tawarkan itu bermanfaat bagi masyarakat. Bermanfaatkah produk yang kita buat ini? Misalnya kita menjual sebuah alarm, misalnya alarm tentang kebakaran atau alarm pengendali mesin elektronik misalnya. Apakah alarm mesin elektronik itu bermanfaat bagi masyarakat? Nah, itu harus dijawab dulu. Kalau misalnya ya, baru kita beralih ke usahanya. Kalau misalnya tidak, ya pasti nggak lolos seperti itu. Jadi semua jenis PKM harus memiliki kebermanfaatan untuk masyarakat. Gitu. Dan sasarannya siapa itu harus jelas. Itu ciri-ciri PKM yang lolos didanai. Nah, itu secara umumnya seperti itu. Kalau secara spesifiknya nanti akan ada di bab 2 dari setiap jenis PKM. Kalau misalnya PKMM, siapa masyarakatnya, berapa jumlah masyarakatnya, terus ekonominya atau pendapatan masyarakat itu berapa. Itu mengarah ke masing-masing jenis PKM. Kalau PKMK berapa break-even poinnya, terus analisis keuangannya seperti apa, itu PKMK. Kalau PKM riset, bagaimana metode penelitiannya seperti apa, metode yang digunakan apa, gitu. Kajian teorinya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu mengarah ke ciri-ciri setiap jenis PKM. Itu. Nah, yang kedua, apakah jenis PKM itu menentukan agar bisa lolos didanai gitu. Sebenarnya tidak ya. Apapun yang kita buat PKM kalau memenuhi pertanyaan yang pertama tadi, administrasinya, terus juga kontennya yang bagus, walaupun PKM yang kalian buat itu PKM di luar dari bidang kalian, bisa saja lolos didanai. Misalnya kalian di sini kan basicnya adalah ekonomi. Bukan berarti kalian harus membuat PKMK semuanya. Bisa saja kalian membuat PKMM, pelatihan atau pengabdian, itu pengabdian tentang apa, tentang keuangan mungkin untuk masyarakat, atau mungkin tentang manajemen, atau mungkin tentang yang berkaitan dengan bidang kalian dan lain sebagainya. Gitu. Jadi tidak serta-merta kalian harus membuat PKM sesuai dengan bidang kalian. Bisa kok yang di luar itu. Misalnya PKMT, teknologi, PKMPI, penerapan IKT. Jadi kalian bisa membuat PKMPI. Misalnya kalian punya ide tentang penerapan, tentang metode keuangan di suatu bank, di suatu operasi, di suatu perusahaan, bisa saja dibuatkan sebuah PKMPI atau penerapan IKT. Itu ya. Jadi semua jenis PKM memiliki peluang yang lolos untuk didanai dan sampai lulus PIMNAS. Nah, tapi catatannya di sini adalah menurut sepengetahuan saya dan pengalaman saya selama membidangi PKM selama ini, di Undiksa itu lebih banyak yang lolos didanai itu adalah PKMM, pengabdian masyarakat. Saya tidak tahu ya kenapa bisa seperti itu. Jadi setiap tahunnya pasti lebih banyak PKMM yang lolos didanai. Dan yang lolos PIMNAS juga PKMM. Nah, itu saya belum tahu kenapa. Mungkin karena Undiksa itu basicnya tentang pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan masyarakat atau bagaimana. Mungkin karena Undiksa basicnya adalah pendidikan mungkin yang berkaitan dengan sosial ya, tentang banyak hal, tentang
lingkungan, kita masyarakat, mungkin basicnya atau bidangnya ke PKMM seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan PKM yang lain juga bisa kalian lulus didanai dan bisa sampai PIMNAS seperti itu. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Kak Andika. Untuk Anissa Gayatri, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Juga terima kasih kepada Kak Andika atas tanggapannya juga. Untuk rekan-rekan peserta kelas ilmiah yang ingin bertanya, masih dibuka kesempatan dengan menuliskan kata saya di kolom chat. Baik Kak, sembari menunggu rekan-rekan yang bertanya nih. Mungkin di sini saya ingin menanyakan, tentunya kan kita dalam menulis atau membuat sebuah karya itu kita sering mengalami kegagalan dan kadang kita tidak bisa bangkit dari kegagalan itu. Kita terus-menerus down seperti itu karena kita gagal. Nah, menurut Kakak, apa sih penyebab utama kita bisa gagal dalam membuat sebuah karya itu, sama karya yang bagus, dan bagaimana tips yang Kakak bisa berikan untuk kami untuk bisa menghindari rasa down atau menyerah langsung dengan kegagalan itu dan kita bisa bangkit seperti itu. Oke. Jadi ini sebenarnya penyakit semua orang ya. Kegagalan itu sebenarnya menjadi hal yang dianggap vonis mati bagi kita semua. Kalau sudah gagal, berarti hal yang buruk menimpa kita. Itu sebenarnya keyakinan yang salah. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sudah saya ada jawabannya, yang dimana saya buatkan video di YouTube saya. Mungkin yang ingin berkunjung ke YouTube saya silahkan. Nanti ada di sana esensial prestasi yang wajib kita renungi. Nah, jadi sebenarnya rasa kegagalan itu dan juga down ya terhadap apa yang kita lakukan selalu gagal, itu membuat kita akan menjadi lebih malas, membuat kita menjadi lebih enggan untuk membuat sebuah karya tulis. Salah satunya ini karya tulis itu. Nah, dalam konsep keyakinan, ada dua prinsip yang saya gunakan. Yang pertama adalah keberhasilan, yang kedua adalah keberhasilan yang tertunda. Tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanyalah keberhasilan yang tertunda. Jadi itu yang menjadikan saya tetap semangat dalam membuat karya tulis, karena dalam karya tulis ini sebenarnya gini, saya sedikit cerita ya. Waktu SMA saya nggak pernah membuat karya tulis, sama sekali tidak pernah. Dalam tahu karya tulis pun tidak pernah. Sekolah pun agak gimana ya? Ya termasuk rajin sih, tapi ada juga bolosnya seperti itu. Karena jujur waktu SMA saya untuk sekolah itu terlalu menduakan sekolah dibandingkan dengan kegiatan sosial saya seperti menggamel, ngayah, dan lain sebagainya. Saya lebih cenderung ngayahnya itu dibanding dengan sekolahnya. Nah, namun di S1, karena dihadapkan dengan banyak orang, waktu saya kuliah di PTI, saya tahu bahwa teman-teman saya itu semuanya berprestasi. Ada yang pintar membuat robot, ada yang pintar membuat web, ada yang pintar membuat game, dan lain sebagainya. Semua memiliki bidangnya masing-masing. Akan tetapi saya sama sekali tidak memiliki basic itu. Kalau membuat game saya sama sekali tidak bisa, membuat web saya tidak bisa, kuliah pun yang penting sekedar lulus saja gitu. Mungkin sama seperti teman-teman sini, yang penting lulus gen lah. Gitu. Yang penting lulus gen, Google gitu. Nah, saya juga sama seperti itu dulu. Nggak bisa nggak bisa membuat game, membuat web, apalagi membuat robot. Nah, teman-teman saya sudah pernah lomba ke UGM, ke ITB, dan lain sebagainya. Nah, pada suatu ketika saya bingung ya, teman-teman saya semuanya berprestasi dan paling
menggemaskan itu adalah di saat kita login internet ya di Undixa itu kan ada masuk username itu ya, kan langsung masuk ke web Undixa. Di sana akan ditampilkan mahasiswa berprestasi atau mendapat juara. Nah, saat itu kadang kayak apa ya, kayak greget gitu loh, kayak masa iya bisa gitu, saya ragu sih bisa itu misalnya. Nah, hal itu yang menjadi acuan untuk saya tetap bersemangat. Istilahnya prinsip saya, oh dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Nah, pada saat itu kalau teman-teman saya bisa mengembangkan game, mengembangkan web, mengembangkan robot, saya tidak perlu berkecimpung di sana. Saya tidak ikut dalam bidang tersebut. Saya beralih bidang. Nah, menujulah ke karya tulis. Nah, awal mula pembuatan karya tulis bukan semata-mata langsung saya terjun ke karya tulis, dan membuat dan langsung bisa, bukan. Saya memiliki mentor tersebut dosen Poltekkes Denpasar. Nah, beliau alumni Undixa juga, sekarang dosen Poltekkes di Denpasar, sebagai mahasiswa berprestasi juga di Undixa, meraih medali di PIMNAS dan sebagainya. Beliau yang menyarankan saya dan membimbing saya sampai saya seperti saat ini. Gitu. Jadi perlunya mentor itu sangat penting untuk kita memulai sesuatu. Mentor itu tujuannya untuk mengarahkan kita. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan mentor yang sesuai dengan karakteristik kalian, sesuai dengan passion kalian, saya yakin kalian akan semangat dalam membuat karya tulis. Salah satunya karya tulis yang umumnya mungkin bidang apa, silahkan kalian kembangkan sendiri. Nah, saya berbicara di sini tentang karya tulis, jadi mentor saya itu mengarahkan saya. Jadi suatu ketika, dulu ada anak FI manajemen kalau nggak salah, mungkin teman-teman tahu ya, Martini itu ya, Martini. Itu mungkin sekarang udah lulus dia. Kemarin saya menjadi ketua UKM Pekin, dia menjadi anggota saya, menjadi kepala bidang 1 penalaran dan karya ilmiah waktu itu. Saya sedikit kecewa dengan diri saya sendiri karena kenapa kok anggota saya yang lebih berprestasi dibandingkan saya yang menjadi ketua itu. Itu menjadi hal yang membangun saya, membangkitkan saya untuk bisa berprestasi seperti itu. Yang kedua adalah yang penting kalian memiliki keyakinan. Tujuan kalian apa sih sebenarnya? Kalau tujuan kalian hanya untuk menunjukkan diri bahwa kalian itu berprestasi, sampai kapanpun proses yang akan kalian lakukan itu tidak membuahkan hasil. Kalau misalnya kalian ingin saya ingin menulis, saya ingin membuat karya tulis, saya ingin lomba, tujuannya adalah untuk apa? Apakah tujuannya untuk sekedar berprestasi atau memiliki tujuan yang lain? Kalau misalnya tujuannya untuk berprestasi saja, saya kira proses yang akan kalian lalui itu akan sangat susah sekali dan apa yang kalian capai hanya sekedar prestasi saja. Nah, tapi di sini kalian harus memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, yang pertama membanggakan orang tua. Mungkin kalau saya sendiri karena saya dari Nusa Penida, dari keluarga yang tidak mampu, jadi kehidupan saya ini sumbernya dari lomba-lomba ini. Jadi selain mendapatkan materi seperti uang, juga bisa membanggakan orang tua. Dan yang kedua adalah ingin menunjukkan diri bahwa masyarakat Nusa Penida tidak kalah berkualitas dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya seperti itu. Dan juga yang terpenting adalah tujuan saya mencari relasi. Relasi itu yang menjadi hal yang paling utama bagi saya dalam semangat membuat karya tulis. Karena bagi saya, kalau saya membidangi yang lain, mungkin saya tidak mendapatkan relasi seperti ini. Bisa berteman dengan dosen, bisa berteman dengan wakil rektor 3 dan lain sebagainya, bisa berteman dengan bapak rektor dan lain sebagainya. Itu karena karya tulis. Karena saya orangnya agak pendiam, introvert, jadi susah sekali untuk mencari teman di luar sana. Nah, melalui karya tulis ini, saya bisa mengembangkan diri untuk mencapai apa yang saya inginkan. Seperti itu. Jadi tetap semangat. Kalau misalnya kata-kata ini sebenarnya menginspirasi kalian semua, memotivasi kalian semua, saya sarankan mending jangan. Karena kalau misalnya memotivasi kalian memotivasi kalian hanya beberapa jam saja. Setelah itu kalian udah lupa. Mending buat timeline tujuan kalian sebenarnya itu apa. Tidak
saya tidak berbicara tentang karya tulis saja, baik kalian yang memiliki bakat lain seperti menyanyi, menari, melukis, dan lain sebagainya, silakan kembangkan itu menjadikan sebuah bakat kalian atau keterampilan kalian itu menjadi sebuah keunggulan atau nilai tambah kalian untuk di masa depan. Saya ilustrasikan, lalu ada produk HP, semua HP, kalau misalnya ditanya, apa fungsi HP, pasti yang dijawab adalah fungsinya untuk nelpon. Yang namanya juga handphone kan, pasti digunakan untuk nelpon. Tetapi di iklan, apakah ada yang mengatakan di iklan itu, ini HP Oppo atau HP apa, fungsinya untuk nelpon? Ada yang iklannya seperti itu? Tentu tidak. Yang diiklankan adalah nilai tambahnya. Nilai tambahnya. HP ini bisa membuat gambar foto kalian menjadi lebih cerah, ukurannya, resolusinya tinggi dan lain sebagainya, memiliki 10 kamera dan lain sebagainya. Pasti yang diiklankan adalah nilai tambahnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa nilai tambahmu? Apa yang menjadi nilai plus dari kamu selain kamu jadi mahasiswa? Lalu kamu berbicara tentang, oh saya bisa mengolah data keuangan, saya membuat artikel keuangan dan lain sebagainya, kan nggak ada wow-nya, karena kalian basicnya di ekonomi kan gitu. Jadi carilah nilai tambah di luar dari bidang kalian. Itu akan menjadi sebuah keunggulan kalian di masa depan. Nah, mungkin itu ya, agak panjang lebar sedikit. Mudah-mudahan kalian paham lah gitu. Intinya kalian paham dulu. Nah, mungkin ada lagi. Baik, terima kasih Kakak atas jawabannya. Jadi, sepertinya kita akhiri dulu sesi tanya jawab untuk sesi pertama ini. Jadi, adapun kesimpulan dari session tadi, jadi menulis itu merupakan suatu kewajiban bagi kita, karena mengapa kita harus menulis? Karena dengan menulis kita dapat memperoleh manfaat seperti banyaknya pengalaman, kita juga bisa menciptakan prestasi dan juga tentunya menambah banyak relasi bagi kita ke depannya. Dan jika kita ingin lebih giat lagi dan mempelajari lagi dan mendalami lagi tentang menulis itu, tentunya akan membuat menulis itu sangat menyenangkan bagi kita dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik, terima kasih. Jadi acara selanjutnya yaitu pengumuman kepada panitia yang bertugas, disilahkan. Selamat pagi kepada seluruh peserta kelas ilmiah di bidang program kreativitas mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Nila Geriastini, izin untuk menyampaikan kembali dan mempertegas mengenai pelaksanaan kelas ilmiah HFJ Ekonomi dan Akuntansi tahun 2021. Yang pertama, kelas ilmiah akan dilaksanakan setiap bulan sekali pada hari Sabtu ataupun Minggu, di mana jadwal akan di-share maksimal 1 minggu sebelum diadakannya kelas ilmiah. Yang kedua yaitu setiap pelaksanaan kelas ilmiah akan dilaksanakan presensi melalui Google Form oleh panitia, yaitu ada 2 kali presensi, yaitu presensi awal dan juga presensi akhir. Kemudian yang ketiga, mahasiswa akan menerima sertifikat dan juga SKP ketika menyelesaikan kelas ilmiah sampai akhir kegiatan, yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2021, yang mana kehadiran peserta kelas ilmiah dihitung sebesar 75% kehadiran, dan kami memberikan permakluman kehadiran sebesar maksimal 2 kali. Kemudian selanjutnya adalah untuk penugasan. Mohon untuk dicermati. Yang pertama, mahasiswa kelas ilmiah di program kreativitas mahasiswa membentuk kelompok yang terdiri dari 2 sampai dengan 3 orang di dalam satu tim. Yang mana dalam satu tim terdiri dari maksimal 2 mahasiswa dari prodi yang sama. Kemudian, setelah membentuk tim, setiap tim wajib membuat 1 judul dan berisi deskripsi singkat mengenai gambaran umum PKM yang dibuat, di mana pengumpulan ini paling lambat tanggal 5 Juni tahun 2021 melalui Google Form yang akan dibagikan oleh panitia.
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan bedah ide oleh pemateri selanjutnya. Untuk pengumuman ini akan saya share kembali pada grup WhatsApp, dan untuk pertanyaan-pertanyaan silakan nanti kita berdiskusi pada grup WhatsApp. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada panitia. Jadi tidak terasa sudah sampai kita di penghujung acara. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita tutup acara ini dengan doa bersama. Jadi doa akan saya pimpin, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Saya selaku pembawa acara dan mewakili segenap panitia, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati peserta ataupun narasumber kita pada hari ini, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi semoga kegiatan kelas ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Mohon perhatian kepada seluruh peserta dan juga narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelum meninggalkan room, kami mohon kepada seluruh peserta dengan narasumber untuk mengaktifkan kameranya karena kami akan mengadakan sesi foto bersama. Kepada petugas yang bertugas, kami persilahkan. Jadi sekali lagi untuk seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena kami akan mengadakan sesi foto bersama. Baik, untuk panitia yang bertugas, jadi kami persilahkan foto bersama akan saya pimpin dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Jadi untuk seluruh peserta diingatkan kembali untuk mengisi presensi yang akan dikirimkan di kolom chat. Terima kasih.